kita di atas pujian kami. Dan saatnya Engkau memberkati kami dengan firman. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Kita tepuk tangan buat penyanyi-penyanyi kita yang diurapi Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus dasar para worship leader yang Yesus baik. Hari ini saya akan berbicara, saya akan kupas sebuah kebenaran yang jarang sekali digunakan. Selama saya menggembalakan jemaat, khotbah tentang hidup agung itu hal yang jarang dilupakan ya. Tapi kemarin ketika saya berdoa, saya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan, dan pesannya begitu kuat bagi kita. Kalau hari ini saya akan berbicara tentang itu, saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam hidup agung pasal yang kedua. Pasal yang kedua ayat 8 sampai 17. Semua sudah menemukan? Dengan hormat saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama. Kita baca dengan suara yang merdu ya, yang manis. Karena ini surat cinta. 2, 3. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, melompat-lompat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari visi-visi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan buah-pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbuah. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman berlebat. Wow, silakan duduk kembali. Saya baca firman ini, saya sangat tersentuh sekali. Betapa cintanya Tuhan pada umat. Hidup agung ini sebuah kitab yang ditulis oleh seorang penyair hebat bernama Salomo. Dan semua hampir tulisannya ditulis dalam bentuk cinta dan kasih sayang. Ini bahasa alegoris. Hal ini sedang menggambarkan bagaimana hubungan Tuhan dengan jemaat, yang digambarkan seperti dua orang yang sedang jatuh cinta, yaitu Salomo dan Sulamit, wanita yang dicintai. Di sini dimulai dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Dengarkanlah kekasihku,
Ini sebuah ajakan untuk memberi perhatian penuh kepada yang mengajak untuk berbicara. Kalau orang sedang jatuh cinta, tentu yang dibutuhkan itu perhatian, bahasa, ungkapan, kalimat-kalimat yang menyukakan, yang menyegarkan. Dia mengajak memberi perhatian penuh kepada orang yang sedang diajak berbicara, supaya dia benar-benar tidak kesepian. Dia mengajak, ayo dengarkanlah kekasih. Ini bagaimana cintanya yang begitu menyala-nyala, bagaimana cintanya yang berkobar-kobar, sebuah gejolak asmara yang tidak tertahankan, sehingga dia mengajak teman bicaranya, kekasihnya, untuk mendengar apa yang akan dipercakapkan. Di situ juga ada kalimat tentang kehadiran, suatu pertemuan yang luar biasa tanpa memandang gunung dan bukit-bukit. Walaupun begitu banyak tantangan, karena hanya ingin mau berjumpa dengan sang kekasih, apapun bisa diterobos demi menjumpai orang yang dicinta. Lalu di situ disebutkan bagaimana dia melompat-lompat di atas bukit-bukit. Tentang ini bicara tentang sebuah kesukaan karena ingin berjumpa dengan kekasihnya, sambil menengok-nengok melalui kisi-kisi. Ini bicara tentang betapa besarnya kasih sayangnya kepada orang yang dikasihi. Namun sayangnya dia berdiri di antara di balik kisi-kisi. Ya. Dia berdiri, dia menengok melalui kisi-kisi betapa besar kasih sayangnya kepada yang dikasihinya. Namun dia berdiri di balik dinding-dinding kita. Masih ada pemisah di antara mereka. Dan pemisah inilah yang membuat dia hanya melihat dari kejauhan, dia hanya lihat dari kisi-kisi. Dia menengok-nengok, kalau bisa yang dicintainya memberi respon. Kalau bisa kisi-kisi itu penghambat itu segera dibuang sehingga mereka bisa segera bercinta. Karena kasmaran begitu jatuh cintanya dia sama orang yang dicintai. Saudara diberkati Tuhan, kelemahan dan dosa-dosa kita lah yang membuat pemisah antara Tuhan dengan umat. Betapa Tuhan begitu mau mencintai manusia, tapi manusia justru lari meninggalkan kasih. Dia datang kepada Adam, dia berteriak, Adam, di mana engkau? Adam bersembunyi, Adam takut. Dia hanya melihat dari kisi-kisi, dia rindu supaya dia bertemu dengan umat ciptaannya sendiri. Tapi ada cara pemisah. Karena kita tahu Allah itu kudus dan Allah tidak bisa berkompromi dengan orang yang tidak kudus. Dia rindu mencari umatnya, tapi umatnya menjauh daripadanya. Betapa dia ingin melompat-lompat seperti anak kijang, anak rusa yang ingin melompat menjumpai orang yang dikasihinya. Tapi kekasihnya ini justru berada di balik batu-batu penghalang. Saudara yang diberkati Tuhan, walaupun kita penuh dengan kelemahan dan dosa, namun kalau saudara baca yang menarik sekali di ayat berikut, dia memuji kita. Dia berkata, bangunlah, suatu ajakan untuk bangun dari kelemahan dan dosa. Bangun dari setiap pemisah yang memisahkan kita dengan Tuhan. Walaupun ada dosa, walaupun ada kelemahan, begitu dosa yang menghambat umat manusia, tapi cinta Tuhan itu luar biasa. Dia berkata, manisku, jelitaku. Suatu ungkapan pujian
hargai. Dan akhirnya ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya menemukan sebuah kalimat yang indah. Kita dipercantik hanya karena anugerah dan kasih karunia. Kita dipercantik hanya karena anugerah dan kasih karunia. Berulang kali Tuhan ingin memulihkan kita. Dia berteriak, cantikku, kekasihku, jelitaku. Kita hidup dalam dosa dan kelemahan, tapi Allah begitu rindu memeluk kita. Dia mau merangkul kita. Dia jatuh cinta kepada kita. Betapa cintanya yang luar biasa. Dia rela tinggalkan sorga demi menyelamatkan umat berdosa. Dan saya percaya yang turun di Taman Eden yang mencari Adam dan Hawa adalah Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus berkata, aku datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, 400 tahun masa kegelapan dari kitab Maleakhi sampai kitab Matius ditulis. Disebutkan masa kegelapan, masa yang sangat menakutkan. Namun dalam bacaan ini mengatakan luar biasa, kini saatnya Allah melawat dan memulihkan umatnya kembali. Dia berkata di sini, kini musim semi telah tiba. Bunga-bunga, buah-buah, suara binatang turut bersorak-sorai. Alam turut bergembira menyambut musim semi telah tiba. Kerinduan Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Sudah tiba saatnya Tuhan mau melawat umatnya. Sudah tiba saatnya Tuhan mau memulihkan keadaan Sion, umat kesayangannya yang dicintai dan dirindukan. Dia berkata, bangun sebuah ajakan untuk bangkit dari kelemahan. Karena sudah tiba waktunya kita harus bangkit dari kelemahan kita. Jangan mau kita terpuruk dalam kelemahan. Ayo bangkit. Mari cari Tuhan. Buang sebuah kemalasan. Dari tempat yang kudus ini saya deklarasikan di tempat ini, ayo mari cari Tuhan. Jangan jadi jemaat yang malas, jemaat yang egois, tapi jemaat yang haus dan lapar akan Tuhan. Jemaat yang antusias, jemaat yang semangat dan bergairah mencari Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan Tuhan supaya kita mau dipulihkan sekali lagi. Ketika saya baca ayat ini, hati saya tidak tahan. Saya menangis di ruang doa saya. Kita ini manusia berdosa, penuh kelemahan. Tapi Tuhan memanggil. Pilih kekasihku, jelitaku, kesayangan, manis. Wow, itu sebuah sebutan yang dahsyat dan luar biasa. Dan hari ini dia datang kepada kita menyebut nama setiap kita. Dia berkata, mari kekasihku kepunyaan, jelitaku manis. Dia sedang bersuara dengan keras. Dia mencari setiap kita hari ini. Adakah engkau memberi telinga kepada? Adakah engkau memberi hati kepada? Pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun mengurapinya. Lalu ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan pada waktu dia dimuliakan di atas gunung bersama Musa dengan dia kalimat yang sama, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan ditambahkan sebuah kalimat luar biasa, dan dengarkanlah dia. Hari ini Tuhan datang dengan suara memanggil setiap nama. Dengar dia panggil nama saya.
dengan Dia panggil nama, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Nyanyi sekali lagi dengan suara keras. Dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil nama, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Mari katakan ku jawab ya. Bapa ini Engkau, Engkau yang membeli mereka dengan darah Kristus. Kau tidak mengendaki setiap kami binasa. Banyak dari kami meninggalkan Engkau dan mencari tempat persembunyian, tapi sampai hari ini Engkau terus mencari dan mencari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Beri tepuk tangan buat kita. Waktu anak terhilang, meninggalkan ayah, dia makan, dia kelaparan, dia begitu sangat menderita. Dia tidak dipandang oleh pembantu-pembantu ayah, bahkan disuguhi sisa makanan-makanan baru, tidak layak. Bapak terus mencari, dan akhirnya satu titik dia menemukan kesadaran. Di rumah bapakku ada kelimpahan makanan, kenapa saya di sini? Di rumah bapakku ada keindahan, kemegahan, semua yang dicari ada di sana. Kenapa saya menderita di sini? Kalau hari ini kau kembali kepada Tuhan 1000 langkah, Tuhan 1000 langkah menjemput. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Dia berseru, mari datang kepada kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan padamu. Dalam seruan firman ini dia berkata, merpatiku kepunyaan. Walaupun kita orang berdosa, dia memanggil kita merpati. Itu artinya kita pasangan yang ideal, pasangan yang harusnya setia, harusnya tulus. Apapun yang kita kerjakan di tempat ini bukan untuk siapa-siapa. Dia cari hati yang setia, yang tulus, yang murni, yang konsisten. Karena dia menemukan cinta idealnya di gereja ini. Dia menemukan tahtanya di tempat ini. Ayo kembali kepada Tuhan. Saya berseru dalam nama Yesus, anak-anak yang terhilang kembali, kembali, kembali. Waktunya sudah sangat dekat. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar hari Tuhan pahit, pahlawan pun menangis. Permisi tanya di zaman ini, apalagi kalimat yang pantas untuk dikhotbahkan. Kalau zaman saja firman Tuhan berkata, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Permisi tanya
jemaat kekasih, kalimat yang pantas untuk apakah yang harus disuarakan dari mimbar? Masih ada merpati-merpati yang bersembunyi di celah-celah batu, di tempat persembunyian. Ayo keluar, perdengarkan suaramu, wajahmu. Memang saya tahu dosa mengakibatkan ketakutan sehingga kita lari mencari tempat bersembunyinya jauh dari hadirat Tuhan. Ketika Kain membunuh Habil, dia lari meninggalkan Tuhan. Bukannya dia datang bersujud menangis di bawah kaki Tuhan. Justru dia lari semakin jauh dan terhilang jauh. Nah, itu sifat dosa yang ada dalam diri manusia. Dia bersembunyi. Dia takut kepada Tuhan. Jauh dari hadirat Tuhan. Nah, karena Tuhan mengetahui bahwa manusia sangat jauh daripadanya, sehingga dengan kasih-Nya berkenan mengajak, memanggil kita untuk kembali kepada Tuhan. Memberi respon yang sangat luar biasa kepada umat. Dia memanggil kita dengan sebutan indah, merpatiku berpujangan. Tuhan tidak menghitung kelemahan kita. Dia tidak menghitung dosa kita. Bahkan Dia menghapusnya dan melupakan pelanggaran-pelanggaran kita. Dengan seruannya yang indah pagi ini Dia berkata, perlihatkanlah wajah, perdengarkanlah suara. Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada-Nya, mendekat kepada-Nya, beribadah kepada-Nya melalui doa, pujian dan penyembahan. Dan yang menarik adalah di ayat 15, kalau saudara baca itu menarik. Sulamin berkata begini, jemaat berkata begini, tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil, rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami. Saudara bisa searching di Google. Rubah itu sebuah binatang yang kecil, sejenis serigala, yang mungkin seperti kucing. Dan binatang ini suka mengerat batang anggur. Dia tidak memakan buah anggur, tapi dia ingin memutus. Dia mengerat, dia memisahkan ranting dengan batang. Rubah tidak memakan anggur, hanya mengerat dan merusak ranting-ranting dan dahan-dahan anggur. Sehingga akhirnya anggur itu tidak bertumbuh maksimal, tidak menghasilkan buah yang baik. Saya ketika belajar ini, saya menemukan kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita yang paling kecil. Justru itu akan merusak kebun-kebun anggur hidup kita. Harusnya kita sadar betul dan meminta kepada Roh Kudus untuk bisa menanggulangi kelemahan-kelemahan kecil dan dosa-dosa yang seringkali kita lakukan. Kelemahan terkecil dalam diri kita, kita tidak sanggup menanggulanginya. Kita hanya minta dan memohon kepada Tuhan untuk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan kecil kita, kelemahan-kelemahan kita. Saudara bisa pulang dan buat catatan kecil, ditulis di situ kelemahan-kelemahan kita apa yang tidak bisa kita tanggulangi. Kelihatannya kecil, tapi memang agak sukar. Makanya ayat 15 jemaat mulai berseru, tangkaplah bagi kami rubah-rubah yang kecil, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami. Kelemahan kecil itu mungkin sama seperti kita sebutkan malas berdoa, malas membaca Alkitab, malas bersaat teduh, seringkali datang ke gereja terlambat,
tidak suka memberi hitung-hitungan dengan Tuhan, berbohong kecil-kecil, gosip sana sini, ya banyak sekali, suka menilai orang lain, suka menjelekkan orang lain. Ada juga yang suka bangun kesiangan, banyak. Ada juga yang tidak menghormati pemimpin, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kelihatannya kecil, tapi kalau kita tidak menanggulanginya dari sekarang, dengarin, sampai kapanpun kita pasti jatuh. Jangan berjuang sendiri. Minta sama Roh Kudus, minta sama Tuhan, tanggallah bagi kami rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur kami. Kelemahan-kelemahan kita yang kecil seringkali merusak sukacita kita. Anggur itu bicara tentang sukacita, bicara tentang kekayaan, kelimpahan. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil itu menghambat sukacita yang harusnya kita raih, kebahagiaan yang harusnya kita raih dalam rumah tangga, kekayaan bahkan kelimpahan yang harusnya menjadi bahagian kita. Setan hari ini berusaha mencuri, membunuh dan membinasakan semua sukacita dan kebahagiaan. Jangan menganggap ini hal yang biasa, lumrah, sepele. Kalau dibiarkan kebiasaan yang kecil itu, kalau dibiarkan itu lama-lama jadi habit, kebiasaan, jadi karakter. Nah, karakter itu kalau terus bertumbuh akan menjerumuskan kita kepada kekekalan. Kekekalan itu ada dua, bersama Bapa di surga atau di dalam neraka yang kekal. Nah, saya menemukan kekuatan kita hanya terletak pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menanggulangi, menghancurkan rubah-rubah ini. Asalkan kita datang dengan tulus berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup. Aku manusia yang lemah dan terbatas. Hanya firman-Mu yang bisa mengubahkan hidup. Sekali lagi, jangan menganggap remeh kelemahan. Sebab apa yang kita tabur itu bisa menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akhirnya melahirkan karakter dan akhirnya menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Saya berdoa hari ini, jangan mau ditipu oleh Tuhan, dan oleh iblis, Mas. Jangan mau ditipu oleh iblis yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Harus tanggulangi, menjamah hati kita, menguasai hidup kita, menawan seluruh hidup kita. Jangan diam, harus terus bergerak, tidak boleh diam. Gereja ini ada untuk membenahi semua yang rusak itu. Jangan menyerah dengan kelemahan. Biasa, wajar kalau jatuh dalam dosa. Oh enggak, saudara punya kemampuan untuk mengatasinya. Karena roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Dan bahkan Alkitab berkata Tuhan menaruh roh kecemburuan dalam diri. Allah cemburu kalau melihat hidup kita jauh. Jangan mengizinkan kebun anggur, yaitu sukacita, kebahagiaan, pujian dan penyembahan, bahkan kelimpahan yang ada pada kita dirusak oleh kelemahan kita yang paling kecil. Karena akibatnya apa? Kita bisa ditolak oleh Tuhan. Ini menarik sekali, kekasihmu, kepunyaanmu, suatu hubungan yang sulit dipisahkan. Jemaat sudah mulai dipulihkan, rubah-rubahnya sudah ditangkap oleh Tuhan. Lalu mulai kembali bercinta dengan Tuhannya. Jemaat berkata, kekasihku, kepunyaanku,
yang sulit dipisahkan. Wow, itu menarik sekali. Coba ayat 16. Ayat 16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakti. Terus ayat 17. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijan atau seperti anak rusa di atas gunung tanaman rempah-rempah. Sebelum angin senja berhembus, maksudnya sebelum kegelapan tiba, sebelum kebinasaan tiba, sebelum kesukaran besar tiba. Jemaat berkata, kekasihku, kembalilah, berlakulah seperti yang dulu kamu pernah katakan. Aku melompat-lompat di atas gunung-gunung, di atas bukit-bukit. Berlakulah seperti anak kijan dan rusa yang melompat-lompat di atas gunung-gunung. Sebelum masa kesulitan dan kesukaran. Saudara lihat hari ini, PBB menargetkan 10 tahun lagi dia akan membuat satu agama, satu mata uang. Dan ini target besar yang harus mau tidak mau, suka tidak suka. Dan orang yang tidak mendapatkan tanda itu, dia tidak boleh membeli dan menjual. Sebelum masa kesukaran besar itu tiba, kembalilah kekasih. Wow. Jemaat sudah mulai bebas dan ingin bercinta lagi dengan Tuhan. Suatu hubungan yang harmonis dan indah mulai terbangun. Tuhan mulai hadir dalam hidup. Kerinduan Tuhan supaya dia selamanya bersama dengan kita. Dan kita selamanya bersama dengan Dia. Dialah cinta abadi kita. Dan kita adalah kekasih abadi. Takkan terpisahkan untuk selamanya. Kita nyanyikan, dia sungguh indah, dia Yesus, dia ajaib, dia sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri, tidak usah lihat tangan ini. Dia Yesus, dia ajaib, dia mulia, dia katakan dia cinta dan dia cinta dan ampuni bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Katakan sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, dia
sehingga kami menjadi penurut-penurut Allah dengan kerelaan dan penuh kasih. Kami mau melakukan perintah-perintah. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu. Berkati kami semua sehingga kami mengerti akan cinta-Mu akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat Ibu Penny, Tuhan, istri Mas Elisa yang semalam ditabrak motor, Tuhan, ada di ICU di dokter Bapak. Kami bersatu hati mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kau melawat, Kau hadir, Kau menyembuhkan mereka, menyembuhkan secara rohani sekeluarga mereka, dan terlebih secara fisik saat ini Ibu Penny yang sedang tidak berdaya. Lawatan-Mu terjadi menjamah, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa pilur-pilur Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, Ibu Penny disembuhkan oleh Tuhan. Berkati mereka, Tuhan, memberi kesempatan bagi mereka terus Tuhan untuk dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jiwa-jiwa yang tidak hadir pagi hari ini, apapun yang menjadi kesibukan bagi mereka, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai mereka yang lemah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Kami mau memberikan persembahan kami sebagai wujud ucapan